Tutorial Kuliah Hukum Lingkungan. Topik ke-6 dari 24 topik. Perspektif kritis konsep pembangunan berkelanjutan. Disediakan di channel Global Tutorial. Persoalan lingkungan telah tumbuh seiring dengan perkembangan kapitalisme sejak abad ke-19. Kapitalisme telah memotivasi masyarakat dan negara-negara Eropa Barat pada masa itu untuk melakukan ekspansi wilayah ke wilayah-wilayah seberang laut. Ekspansi ini dilakukan untuk menguasai sumber daya alam di wilayah tersebut sehingga terjamin pasokan bahan baku untuk pengembangan industri. Akan tetapi, kemudian disadari bahwa akibat pengambilan sumber daya alam itu, sumber daya alam menjadi sangat terbatas padahal dalam kapitalisme kebutuhan untuk mencari keuntungan tidak akan terbatas. Lingkungan perlu dilestarikan karena hanya melalui pelestarian tersebut terjamin pula keajegan pasokan bahan baku industri sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung. Demikianlah, pembangunan berkelanjutan secara kronologi dirumuskan melalui proses yang panjang. Dimulai dari Konferensi Stockholm 1972 yang secara formal melibatkan banyak negara termasuk negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia, Sudan, Arab Saudi, Kolombia, India, Zimbabwe, Brasilia, dan China. Keterlibatan secara intensif dari negara-negara tersebut tentu mewarnai konsep pembangunan berkelanjutan serta action plan yang disusun kemudian. Pada KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, konsep pembangunan berkelanjutan dibahas kembali oleh lebih dari 179 negara termasuk Indonesia dan negara-negara dunia ketiga lainnya. Sekali lagi secara formal, keterlibatan secara intensif dari negara-negara tersebut tentu mewarnai konsep pembangunan berkelanjutan serta action plan yang disusun kemudian. Berdasarkan hal itu, konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang universal sehingga menjadi agenda bersama meskipun action antar negara berbeda. Dengan demikian, benar bila dikatakan bahwa sustainable development bukan diterima secara taken for granted karena negara-negara dunia ketiga secara formal andil dalam perundingan-perundingan guna penyusunan konsep pembangunan berkelanjutan. Sudarto PhD, dengan mendasarkan pada Agenda 21 menjabarkan bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya perlindungan dan pemihakan bagi penduduk miskin, masyarakat lokal, demokrasi, transparansi, dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana disebut di atas. Akan tetapi, perkembangan kemudian, dalam pertemuan Komite Persiapan, PrepCom 4 Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Pembangunan Berkelanjutan, World Summit on Sustainable Development, di Bali Mei tahun 2002, terdapat perbedaan pandangan antara negara barat dengan dunia ketiga tentang bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan itu harus diimplementasikan. Paula J. Dobriansky dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Urusan Masalah Global menyatakan Amerika Serikat memiliki pandangan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari konsep menentukan nasib sendiri yang kemudian didukung dengan kebijakan dalam negeri yang efektif. Cara terbaik untuk melaksanakan kebijakan negara yang efektif adalah melalui pembinaan kemitraan antara swasta dengan publik di tingkat lokal, nasional, dan level internasional. Dalam pandangan Amerika Serikat, dengan cara ini pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi negara sedang berkembang dan negara maju. Masih dalam pandangan Amerika Serikat dan juga Kanada, Australia, dan Selandia Baru, basis utama konsep pembangunan berkelanjutan adalah masyarakat yang dapat menentukan dirinya sendiri. Yang disiapkan untuk berpartisipasi dalam perdagangan bebas multilateral dan itu semua mensyaratkan adanya good governance, kepemerintahan yang baik. Good governance menurut Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru, adalah pemerintahan yang memiliki institusi-institusi demokratis serta sistem hukum yang independen termasuk di dalamnya partisipasi semua anggota masyarakat. Good governance dalam konsep Amerika Serikat adalah kekuasaan pemerintah yang lebih terbatas demi pasar. Kekuasaan yang lebih besar harus dialihkan kepada korporasi-korporasi multinasional, multinational corporations, MNC. Pandangan Amerika Serikat yang didukung beberapa negara maju tersebut menunjukkan bahwa good governance yang dapat menjamin terlaksananya konsep pembangunan berkelanjutan adalah kekuasaan pemerintah yang lebih terbatas demi kepentingan pasar, dan kekuasaan yang lebih besar harus diserahkan kepada swasta, dalam hal ini korporasi nasional maupun multinasional. Konsep inilah yang kemudian dinyatakan oleh Amerika Serikat dalam World Summit on Sustainable Development, WSSD, di Johannesburg pada bulan September tahun 2002 dan dijadikan kondisionalitas untuk menekan negara-negara dunia ketiga dalam WSSD tersebut.
Pandangan Amerika Serikat tentang penjabaran good governance yang dapat menjamin pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengarah ke arah corporate globalization, tersebut sangat berbeda dengan pandangan negara-negara dunia ketiga. Good governance yang dapat menjamin terlaksananya konsep pembangunan berkelanjutan menurut pandangan negara-negara dunia ketiga, yang dinyatakan dalam pertemuan Komite Persiapan 4 Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Pembangunan Berkelanjutan, World Summit on Sustainable Development, di Bali Mei tahun 2002, adalah pemerintahan yang mampu bertanggung jawab dan dipercaya, accountable, transparan, membuka partisipasi yang luas bagi masyarakat dan menjalankan penegakan hukum secara efektif. Akan tetapi, sesuai dengan pesan sebagaimana tertuang dalam Agenda 21, dibukanya partisipasi yang luas bagi masyarakat, tetap mengedepankan kemitraan, dan peduli terhadap masalah kemiskinan. Dalam artian ini, maka pemerintah memang harus membatasi campur tangannya kepada rakyat, tetapi bukan supaya kekuasaan ekonomi dialihkan kepada swasta atau bahkan perusahaan multinasional. Dari pertemuan Komite Persiapan 4 Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Pembangunan Berkelanjutan, World Summit on Sustainable Development, di Bali, Mei tahun 2002, terlihat bahwa WSSD yang diadakan kemudian tidak dapat diharapkan akan membawa dampak signifikan untuk dapat membawa dunia menuju arah pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Perbedaan pandangan tentang penjabaran konsep good governance untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut di atas, mempengaruhi hasil konferensi tingkat tinggi pembangunan berkelanjutan, WSSD, yang diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan 26 Agustus 4 September tahun 2002. Konferensi yang diselenggarakan oleh PBB ini sebenarnya bertujuan untuk meninjau kembali pencapaian yang telah dilakukan negara-negara sejak KTT Bumi 1992. Dalam konferensi WSSD tersebut ditinjau kembali apa partisipasi negara-negara atau sejauh mana negara-negara telah mengimplementasikan Agenda 21 sebagai hasil kesepakatan dalam KTT Bumi 1992. Laporan akhir yang dikeluarkan Heinrich Böll Foundation tentang World Summit 2002 Johannesburg antara lain menyatakan, 1. The World Summit on Sustainable Development, WSSD, berakhir pada tanggal 4 September tahun 2002. Beberapa pemerintah negara menilai konferensi ini cukup berhasil, sementara hampir sebagian besar civil society group sangat kecewa dengan hasil KTT ini khususnya menyangkut masalah kerangka waktu yang tidak tegas, serta pendanaan untuk mengimplementasikan Agenda 21. 2. Pemerintah negara-negara menambahkan sedikit target dari target yang telah disusun dalam KTT Rio 1992, namun tidak klarifikasi lebih tegas dan jelas tentang bagaimana mencapai dan pendanaan untuk mencapai target tersebut. 3. Dalam WSSD, negara-negara dunia ketiga, kelompok G77 ditambah China, meminta negara-negara maju untuk lebih memberi perhatian pada kaitan antara pembangunan dengan kemiskinan yang terjadi di dunia ketiga. Dalam pandangan negara-negara dunia ketiga, kelompok G77 ditambah China, masalah pembangunan dan kemiskinan apabila tidak diatasi akan menghambat implementasi pembangunan berkelanjutan. Dalam pandangan negara-negara dunia ketiga untuk mengatasi masalah ini, negara-negara maju harus memberikan bantuan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang dan beberapa negara anggota Uni Eropa lebih memfokuskan pada pengembangan pembangunan sebagai hasil pertumbuhan ekonomi mereka serta mementingkan pergerakan modal, the mobilization of capital. Dari laporan ini tampak bahwa konsep pembangunan berkelanjutan yang awalnya merupakan konsep yang bersifat universal, sehingga disepakati menjadi agenda bersama global, pada perkembangannya menjadi konsep yang implementasinya tidak mudah karena adanya perbedaan pandangan antara negara maju dengan negara dunia ketiga dalam menjabarkan konsep good governance, untuk menjamin terlaksananya konsep pembangunan berkelanjutan, sementara konsep good governance yang dinyatakan oleh Amerika Serikat dalam World Summit on Sustainable Development, WSSD dijadikan kondisionalitas untuk menekan negara-negara dunia ketiga dalam WSSD tersebut. Rendahnya komitmen pemerintah negara-negara maju, AS, Kanada, Australia, New Zealand, Jepang dan beberapa anggota Uni Eropa, ditunjukkan dengan tidak tegasnya target serta batasan waktu yang jelas bagi pelaksanaan berbagai komitmen. Kuatnya agenda perdagangan bebas dan dominasi kapitalisme ditunjukkan dari sikap negara maju yang lebih memberi perhatian berdasarkan kepentingannya yaitu ekspansi pasar, pergerakan modal. Jelas untuk pergerakan modal ini peran korporasi internasional akan lebih dikedepankan. Berdasarkan hal ini, maka dalam batas tertentu WSSD 2002 tidak dapat diharapkan akan membawa dampak signifikan untuk dapat membawa dunia menuju arah pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Demikianlah materi topik ke-6 tutorial kuliah hukum lingkungan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.